Halo Lause, ketemu lagi nih kita. Lause, tahu nggak? Saya baru pulang dari toko buku loh. Lause suka baca buku juga ya? Iya Lause, apalagi buku-buku yang jadi bestseller. Seru tuh. Lause emangnya buku terlaris di dunia itu apa ya? Maksudnya kayak New York bestseller gitu. Think Again by Adam Grant. Bagus loh, saya udah baca. Bukunya itu tentang pentingnya berpikir ulang dan mengubah pandangan kita. Itu mah buku terlaris tahun 2021 Lause. Kalau yang sekarang apa ya? Happy Place by Emily Henry. Oh iya, saya pernah dengar buku itu. Review orang-orangnya sih bagus. Wah, asik nih. Lause lagi ngomongin buku-buku ya. Iya Lause. Kalau New York bestseller itu biasanya beda-beda tiap tahunnya. Sebenarnya ada buku bestseller sepanjang masa. Udah dari 2000 tahun yang lalu. Wah, buku kuno ya Lause. Masa buku udah 2000 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang? Memang kelihatannya kuno sih. Tapi kalau kita baca selalu relevan dari zaman ke zaman. Kalau orang Kristen sih harusnya tahu buku itu. Coba Lause, ada yang tahu nggak buku apa itu? Pasti tahu dong Lause. Pasti Alkitab ya Lause. Ya betul. Hanya Alkitab yang terjual banyak dibandingkan buku-buku lainnya di sepanjang masa. Dan perlu kita ketahui juga, Alkitab ini diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, sampai suku-suku pedalaman juga ada terjemahan Alkitab. Wah, hebat ya Alkitab bisa jadi terus-terusan bestseller. Kira-kira kenapa bisa gitu ya Lause? Karena Alkitab adalah firman Tuhan, pesan Tuhan kepada umat manusia. Jadi Tuhanlah yang mendorong manusia sehingga manusia itu punya keinginan untuk membaca Alkitab yang merupakan pesan Allah. Padahal dulu para nabi dan rasul hanya menerima pesan Allah lewat bicara secara langsung lewat penampakan diri Tuhan. Itu namanya teofani. Atau ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus mengajar, maka orang-orang bisa tahu pengajarannya. Tapi sekarang kita bersyukur karena Allah sudah membukukan firman-Nya itu dalam Alkitab. Kapanpun kita bisa buka dan mempelajari pesan Allah yang ada di dalam Alkitab. Lause, Alkitab kan penulisnya banyak. 5 kitab pertama penulisnya Musa. Terus ada nabi-nabi perjanjian lama. Di perjanjian baru penulisnya juga banyak. Ada Paulus, Yohanes, Petrus, Markus, dan lain-lain. Itu semua pesan Tuhan ya Lause. Iya, hebatnya lagi nih Lause, semua kitab dalam Alkitab gak ada yang kontradiktif. Iya, karena semua tulisan yang ada di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Allah sendiri, diinspirasikan ya oleh Allah. Roh Kudus memanggil orang-orang untuk menuliskan kata-kata Allah itu. Kalau kita selidiki, maka penulisnya kurang lebih ada 40 orang dari berbagai zaman loh, berbagai latar belakang. Ada yang nelayan, ada yang pembuat tenda, ada yang pemungut cukai lagi ya. Namun mereka bisa menuliskan inti berita yang sama, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya penulis utamanya Alkitab itu adalah Allah sendiri. Tuhan yang maha besar. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Lause, kalau kita tarik benang merah Alkitab, pesan utamanya apa ya? Ya, inti dari Alkitab adalah pesan Tuhan tentang Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Benang merahnya di situ. Jadi, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan mengingatkan bahwa manusia bisa diselamatkan dari dosa hanya melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia itu sudah berdosa.
ada dosa iri hati, ada dosa dendam, pembunuhan, ya kita ingat itu ya, Kain dan Habel gitu. Kebohongan, pencurian, egois, penyembahan berhala, itu semua Tuhan gak suka. Bahkan sampai hari ini ada lagi dosa yang sekarang lagi tren ya, itu LGBT ya, ada lesbian, ada homo, ada transgender, dan juga ada biseksual ya. Semua ini membawa kepada penghukuman Tuhan, karena Tuhan kan gak mau dosa ya, gak mau manusia berdosa. Dan puncak penghukuman Tuhan itu adalah maut. Sebab apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita gak perlu takut loh. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa melihat kondisi dunia ini, kondisi zaman yang sudah berdosa. Karena Tuhan menyediakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Coba Lause, itu kita bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, ada janji Tuhan tuh, sama Yohanes 14 ayat 6. Oh, seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tapi nih Lause, kenapa ya nggak semua orang mau baca Alkitab? Padahal Alkitab itu penting banget loh. Mungkin bahasanya kuno kali ya. Enggak juga ya, kalau kita baca Alkitab terjemahan LAI bisa dimengerti tuh, gampang dimengerti ya. Bahkan kalau kita membaca beritanya, Alkitab itu relevan untuk sepanjang masa. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah, pasti relevan untuk semua orang. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik itu orang dewasa, bahkan lansia juga sama ya. Tingkatan usia, semua tingkatan usia dan sepanjang zaman. Kalau tulisan manusia hanya relevan pada zaman ini saja, pada zamannya gitu ya. Tapi setelah itu ya ketinggalan zaman ya. Tapi kita bersyukur firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, bahkan firman Tuhan itu menjawab persoalan semua orang. Maka kalau ada masalah bisa cari solusi dari firman Tuhan. Dan jangan sekali-kali kita ubah firman Tuhan supaya pesannya, apalagi pesan keras daripada Tuhan Yesus tentang bahayanya dosa diilangin. Ya, nggak ada lagi begitu ya. Ada peringatan keras loh di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Coba kita buka Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jelaskan ya. Lalu pertanyaan, kenapa nggak semua orang mau baca firman Tuhan? Tadi Lause juga tanya kan? Jawabannya ya bisa berbagai macam ya. Mungkin karena sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ya, entah itu urusan anak, urusan pekerjaan. Jadi semuanya udah capek, ya lewat deh. Nggak baca Alkitab ya. Dan mungkin juga terlalu cinta pada dunia yang sementara ini, sehingga semua waktunya dipakai untuk yang dunia-dunia begitu ya. Hidupnya hanya untuk dunia ini.
mereka juga malas baca firman Tuhan karena memang gak kenal sama Tuhan, apalagi kalau disuruh cinta kepada Tuhan dan firman-Nya, ya gak mungkin begitu ya. Bersyukur kalau kita bisa baca pesan Tuhan secara langsung ya. Iya, jadi kita tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Alkitab itu perlu kita ketahui ya sebagai dasar iman kita kepada Tuhan Yesus. Dengan membaca Alkitab, manusia bisa mengetahui jalan keselamatan hanya lewat Tuhan Yesus. Alkitab juga adalah pedoman hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Artinya Alkitab tuh seperti kompas. Kalau kita ingat ya, kalau kita lagi pergi kemana-mana, sekarang pakai apa? Pakai Google Map, pakai Waze begitu ya. Tapi kadang-kadang ya kalau pakai kayak gituan tuh ya, tahu-tahu dimasukin ke jalan yang kecil, tahu-tahu masuk sawah-sawah gitu kan ya. Itu masih bisa tersesat begitu ya. Tetapi kalau kita berpedoman dengan Alkitab, maka itu pasti menuntun pada jalan hidup kita, pada tujuan yang Allah mau. Jadi gak akan tersesat. Kenapa ada orang yang udah baca Alkitab tapi masih belum percaya kepada Yesus ya? Mungkin mereka masih keras kepala kali ya. Ya, bisa aja sih. Tidak semua orang yang baca Alkitab kemudian percaya pada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau kita ngajakin orang juga untuk percaya Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus gak membukakan mata rohaninya, dia juga gak percaya. Kenapa? Karena ada dosa dan pekerjaan iblis yang menghalang-halangi manusia untuk percaya kepada Alkitab, firman Tuhan. Manusia itu pada umumnya lebih menyukai dongeng, lebih menyukai cerita-cerita mitos, kayaknya wow gitu ya. Berita-berita media online juga kayaknya lebih diminati gitu kan ya, dibandingkan Alkitab. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai lause-lause nih, kita perlu berdoa supaya Roh Kudus menolong kita, supaya kita setia membaca firman Tuhan, tapi juga supaya orang-orang juga mau membaca dan mendengar firman Tuhan, dicelikan matanya oleh Roh Kudus ya. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita percaya pada Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang membuat kita masuk ke dalam jalan keselamatan itu ya. Lause, apa penerapan minggu ini ya? Kalau kita sudah baca tentang pentingnya Alkitab ya, maka yang pertama kita harus bersyukur karena kita sekarang ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita enggak dapatkan anugerah Tuhan, ya kita juga enggak bisa percaya. Yang kedua, kita bersyukur kita bisa memiliki Alkitab, sampai hari ini kita masih bisa baca dengan bebas ya, yang merupakan pesan Tuhan ya, tulisan surat cintanya Tuhan gitu ya, kalau saya pakai istilah itu. Kemudian kalau kita tahu semuanya itu, maka kita harus baca Alkitab dengan rajin, dan kita harus setia membaca setiap harinya. Selalu jangan lupa loh, kita harus saat teduh. Waktu kita melayani ya, kita harus dilengkapi dengan saat teduh baca firman Tuhan. Wah, terima kasih banyak Lause Indrawati untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk lause-lause dan parents yang sudah join di podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.